Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 akan memaparkan materi dengan judul Total Quality Management. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Sinta Nila Duryatun Hasanah dengan NIM 215-211-091. Yang kedua, Intan Amara Dewi dengan NIM 215-211-096. Yang ketiga, Friska Aisyah Bila dengan NIM 215-211-097. Yang keempat, Erika Aurora dengan NIM 215-211-109. Total Quality Management atau TQM adalah gagasan bahwa pengendalian kualitas bukanlah sesuatu yang diserahkan secara eksklusif kepada pengendali kualitas atau seseorang yang berdiri di ujung jalur produksi untuk memeriksa hasil akhir. TQM adalah sebuah manajemen kualitas yang lebih berfokus pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkatan karyawan dalam mengerjakan peningkatan atau perbaikan secara berkelanjutan. TQM adalah sistem yang berorientasi pada proses yang dibangun di atas keyakinan bahwa kualitas adalah masalah penyesuaian dengan kebutuhan pelanggan. Persyaratan ini dapat diukur dan penyimpangan dari mereka dapat dicegah dengan cara perbaikan proses atau desain ulang. Karakteristik strategi TQM. 1. Keunggulan semua proses manajerial, operasional, dan administrasi. 2. Budaya perbaikan terus-menerus dalam semua aspek bisnis. 3. Pemahaman bahwa peningkatan kualitas menghasilkan keuntungan biaya dan potensi keuntungan yang lebih baik. 4. Terciptanya hubungan yang lebih intensif dengan pelanggan dan pemasok. 5. Keterlibatan semua personel. 6. Praktik organisasi yang berorientasi pada pasar. Manajemen kualitas total dikembangkan oleh sejumlah perusahaan Jepang pada tahun 1950-an dan 1960-an. Tetapi sebagian besar dibangun di atas ajaran W. Edward Deming dan Joseph Juran. Mereka adalah dua orang Amerika yang diam-diam mengembangkan prinsip-prinsip tersebut setelah Perang Dunia Kedua. Dengan bantuan buku dan artikel seperti deskripsi David Garvin pada tahun 1983 dalam Harvard Business Review, yaitu cara di mana TQM dan teknik lainnya menempatkan perusahaan Jepang di depan pesaing asing mereka. Gagasan itu kemudian direklamasi oleh Amerika Serikat dan diadopsi secara luas oleh bisnis Amerika. Pada akhir tahun 1990-an, ada semacam reaksi terhadap implikasi TQM, terutama di Amerika Serikat. Florida Power dan Light, misalnya seperti perusahaan Amerika pertama yang memenangkan penghargaan Deming bergengsi untuk manajemen kualitas yang menghentikan program TQM-nya karena keluhan karyawannya tentang banyaknya dokumen yang diperlukan. Dan juga Douglas Aircraft, anak perusahaan McDonnell Douglas yang menghentikan programnya. Elemen-elemen pokok Total Quality Management. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Yang kedua, keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Yang ketiga, pemusatan perhatian pada proses. Yang keempat, sistem yang terintegrasi. Yang kelima, pendekatan strategi dan sistematik. Yang keenam, peningkatan secara kontinu. Yang ketujuh, keputusan berdasarkan fakta. Dan yang kedelapan yaitu komunikasi. Keuntungan implementasi Total Quality Management. Yang pertama, yaitu penghematan biaya. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengurangi cacat. Yang keempat, peningkatan moral karyawan. Yang kelima, membuat perusahaan kuat menghadapi kompetisi. Yang keenam, mengembangkan sistem komunikasi yang memadai. Dan yang ketujuh, progres yang selalu ditinjau. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.